Oke, kita sampai pada episode semua akan upgrade pada waktunya. Assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Setelah BB dan juga Polykeramik, hari ini saya akan mengupgrade wheelset Stratos S3 dengan Entity XL3. Nah, kita akan juga sedikit membahas mengenai perbedaan antara bearing yang masih menggunakan sistem pelor atau gotri dan juga bearing yang sudah menggunakan sistem lacquer. Ada perbedaan sedikit ya, slightly difference. Yang pertama itu adalah dari tampilan fisiknya, yang kedua juga dari fungsinya. Tapi tidak selalu bahwa bearing yang pakai pelor itu lebih enggak loncer, atau kalau dibalik bearing yang menggunakan lacquer itu lebih loncer daripada bearing pelor, karena beberapa wheelsetnya kayak Shimano misalnya, dia masih tetap mempertahankan sistem pelor yang tetap masih bisa loncer atau masih tetap bisa berkompetisi dengan bearing-bearing lacquer yang sekarang keluar. Well, ini adalah contoh dari bearing lacquer di Stratos S7 saya yang lama yang masih menggunakan spoke pipih. Nah, ciri-ciri bearingnya itu di bagian sininya itu dia pakai kayak gini loh. Kalau belum bearing tuh di sini pasti ada dua bagian, karena satunya adalah kayak baut gitu buat ngencengin mangkokan yang buat wadah pelor atau gotrinya gitu. Nah, ini contoh yang belum bearing nih om, kayak gini om. Dia pasti ada dua bagian terpisah, jadi nggak bisa langsung sambungan kayak yang model bearing. Ini juga dia pasti ada baut di sini yang terpisah. Yang satunya ini buat ngencengin pelornya, satunya buat nahan biar pelornya nggak ketekan, karena kalau dia pelornya ketekan dia nggak bisa muter dengan sempurna atau dengan lancar. Kalau bearing meskipun dia ditekan tuh bearingnya nggak ketekan, jadi dia nggak butuh kayak sambungan di sini. Ini saya akan mengupgrade Stratos S3 saya nih, si kendaraan dinas sehari-hari yang buat training. Yang saya akan upgrade hanya velgnya saja atau wheelsetnya aja. Saya dapat wheelset Stratos S5 tahun 2020 Entity XL3 yang spoknya itu masih compact atau masih bulat. Nah, saya akan aplikasikan di Stratos S3. Kenapa saya pilih Entity XL3 Stratos S5? Karena secara harga dia masih sangat kompetitif ya, jika dibandingkan dengan misalnya velg-velg aftermarket kayak Decaf yang paling umum, lalu ada Rujiko, Mavic Cosmic Elite dan seterusnya. Yang ACM itu masih lebih terjangkau ini. Kalau mereka dibanderol di harga sekitar 2 jutaan, saya dapat velg Entity XL3 nya ini hanya 1 juta. Saya ambil dari Om Didi di daerah Bero, itu depan Kecamatan Minggir. Tadi sore saya ambil. Nah, ini saya akan aplikasikan ke Stratos S3. Yang saya belum dapat adalah bannya, jadi saya masih akan tetap mempertahankan ban Kenda ini. Sebelum kita upgrade, kita akan coba timbang dulu berapakah bobot si Entity XL3 Stratos S5 ini. Kalau Entity XL3 nya Stratos S7 yang dulu saya pakai di Helios C3 itu tertimbang 1,9 kg. Nah, kita akan coba cek berapa bobot si Entity XL3 bawaannya Stratos S5 ini. Yuk. Oke, ini adalah wheelsetnya. Saya akan timbang tanpa quick release. Ini wheelset depan. Saya akan timbang tanpa quick release, dan juga ini wheelset belakang. Ini wheelset belakang. Kita akan coba timbang satu persatu. Oke, ini wheelset belakang. Dia pasti lebih berat karena di sini dia pakai free wheelnya. Beratnya adalah 1,1 kilo 18 kilo atau 1 kilo 180 gram. Kita akan coba timbang wheelset yang satunya, yang depan. Ini wheelset yang depan, kita coba lihat.
bebannya terkunci di angka 1 kg persis. Jadi bobot antara dua wheelset ini kalau ditimbang bersamaan adalah 2,1 kg tanpa quick release, tanpa ban, jadi hanya wheelset aja. Oke. Ini kita timbang secara bersamaan dua wheelsetnya. Bobotnya terpantau 2,15 kg. Jadi bobot wheelset NTT XL3 si Stratos S5 ini sekitar 200 gram lebih berat daripada NTT XL3 Stratos S7. Oke, mari kita coba timbang wheelsetnya S2 ya. Oke, nah ini adalah wheelsetnya si S3 yang sudah saya lepas. Apa perbedaan antara wheelset yang masih pakai bearing pelor dan yang udah pakai bearing apa ya namanya ini, laker ya? Perbedaannya secara kasat mata adalah pada bagian ini. Nah, kalau yang masih bearing pelor itu dia di sini tuh karet, apa namanya, bagian di sininya karet, dan terlihat ada baut di sini yang dia itu menahan si pelor yang ada di dalamnya sini. Tapi kalau yang sudah pakai bearingnya itu laker, dia di sininya solid dan nggak terlihat dia terpisah antara baut dengan bagian ininya. Oke, bagian sininya juga teman-teman bisa lihat di situ sistemnya terlock NTT XL3. Kalau ini C04 di sini juga masih terlihat bagian bautnya itu terpisah dan ditutup dengan karet. Oke, kita akan timbang ini sebentar lagi setelah saya melepas ban yang belakangnya. Oke, roda belakangnya udah saya lepas, quick release sudah saya lepas juga, udah saya kembosin juga. Nah, tapi ada satu yang mengganjal, ini harus dilepas dulu sprocketnya supaya bobotnya bisa seimbang dengan NTT XL3 nya, jadi tanpa sprocket. Nah, untuk melepas sprocket saya tadi udah pesan satu kunci sprocket. Nah, kita akan coba bongkar sprocketnya yuk. Oke, yang kita dapatkan adalah satu kunci ini penahan rantainya, lalu ini kunci yang akan kita masukkan di tengah, dan ada kunci juga untuk buka BB kotak. Oke, kita akan coba buka sprocketnya. Oke, sepeda Stratos S3 ini saya dapetin dari seller ya, seller yang nggak ngerti barang, dia seller aja dari Pekanbaru. Dan ada masalah di sini rupanya. Kayaknya dia ngebersihin sprocketnya pakai cairan pembersih yang terlalu kuat, mungkin pertalite atau bensin, tanpa melepas sprocketnya dari hub. Nah, itu membuat pelumasan di dalamnya jadi hilang, atau paslinnya ikut luntur bersama cairan pembersihnya. Jadi ini agak seret. Kalau mau enak nih harus dibongkar dan dikasih greasing lagi, re-greasing lagi nih. Oke lah, para seller yang ngawur sebaiknya perlu nonton video ini dulu ya. Oke, kita menimbang si bobot dari wheelset depan dari Stratos S3. Bobot wheelset depannya ternyata tertimbang 1,80 gram, 1 kilo 80 gram, berarti selisihnya cuma 80 gram jika dibandingkan dengan wheelset NTT XL3 yang ini. Nah, cuma perbedaannya adalah dia sudah pakai bearing yang bearing laker, kalau yang ini masih bearing pelor dan ya cenderung masih kurang loncer lah. Oke, tapi secara berat enggak terpaut jauh, hanya berbeda 80 gram. Kita akan timbang wheelset belakang. Oke, ini wheelset belakang dari Stratos S3. Dia otomatis lebih berat karena di sini ada hub rehabnya. Berapakah beratnya? Oke, sudah terlock. Beratnya ternyata 1 kilo 325 gram.
atau berarti 200 gram lebih berat daripada wheelset belakangnya NTT XL3. Jadi kalau di total selisih beratnya kurang lebih 250 gram depan dan belakang. Yuk kita timbang lagi. Oke, ini adalah bobot keseluruhan ban depan dan belakang. Oke, beratnya 2 kg 375 2 kg 375 gram, jadi selisih sekitar 250 gram dari wheelset NTT XL3. Nah, untuk mengganti sprocket dari yang awalnya itu wheelset 9 speed, awalnya itu wheelset 10 speed ya, atau 11, dan mau diganti ke 9 speed, teman-teman harus menyiapkan ini, namanya ring spacer. Nah, ring spacernya kita akan masukin dulu di sini. Kita masukin, dia fungsinya akan menahan sprocketnya supaya nggak goyang, karena harusnya dia 11 cuma dipasang 9, jadi ada jeda atau sela di ruang sepanjang ini. Nah, ini yang harus diantisipasi dengan menyiapkan ring spacer. Nah, ini adalah hasil akhir dari pemasangan NTT XL3 di Stratos S3. Hasilnya cukup keren dengan perpaduan warna yang cocok. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau teman-teman suka sama videonya, share supaya lebih banyak lagi yang terinformasi mengenai video ini. Assalamualaikum.